Halo Bola Sporter, kembali lagi di acara Analis Olimpik ya bersama saya Husen dan rekan saya Mbak Delia ya. Kali ini pembahasannya akan menuju turnamen Super 750, turnamen kedua BWF turnamen tahun ini ya, yaitu India Open 2023 ya. India Open 2023 ini Indonesia akan menurunkan wakilnya ya Mbak ya. Sebanyak 14 wakil yang tersebar di 5 nomor yang berbeda. Nah, kita akan bahas tipis-tipis nih untuk peluang tim Indonesia sendiri dari tunggal putra sampai ganda campuran. Mungkin kita bahas perlahan dari tunggal putra dulu nih Mbak. Kira-kira tunggal putra siapa nih Mbak yang bakal turun nih Mbak? Sekarang ini kan belum ada bayangan ya, karena sekarang kita masih ada Malaysia Open nih, terus jadi India Open baru nanti tanggal 17 nih. Oh iya. Jadi kalau ngelihat perform 2023 kan kita belum ada bayangan, cuman maksudnya pas ngelihat dari kemarin kayak Fajarian babak pertama udah rubber, terus Ahsan Hendra rubber, jadi langsung kan ketemu turnamen yang besar nih Super 1000, terus sekarang Super 750, jadi persaingan pasti bakal lebih sama aja sengit, maksudnya bayangannya nggak jauh beda nih dengan yang di Malaysia. Nah cuman bedanya kan sekarang ada pengurangan wakil, kayak Pramere nggak ikut, terus Komang juga nggak ikut kan, mundur. Nah kita belum tahu alasannya, tapi mungkin kayak sih lebih buat disiapin nanti buat Indonesia Master kan. Nah jadi kalau saya ngelihatnya mudah-mudahan sih dengan kemarin nih di babak pertama, kalau untuk ganda putra Fajarian bisa jadi lebih baik, karena kan kemarin sempat hampir ini ketikung nih di game pertamanya. Nah terus kalau untuk ganda putri kan satu-satunya cuma tinggal Apri Fadia. Nah kemarin mereka bisa menyelesaikan pertandingan babak pertama, bisa terhitung bagus ya. Jadi kalau saya lihat ganda putra masih bisa diharapkan lah. Nah cuman Marcus Kevin kita belum lihat nih, karena kan ini sebentar lagi mau main nih. Nah kalau untuk tunggal putri, kalau ngeliat dari Grego gimana nih Husen? Nah ini kan Grego sebenarnya bagus ya, mulai tahun ini tuh kan cukup baik ya di Malaysia Open sendiri, dia ngalahin He Bingjiao ya. Nah, ini kan pertama kali juga untuk Grego, sebuah prestasi yang bagus ya. Berarti kan meneruskan hasil positif dari akhir tahun lalu ya Mbak ya. Di beberapa turnamen Eropa, akhirnya di awal tahun dia bisa membuktikan diri bahwa bisa bermain di level atas gitu. Nggak dulu sampai cuman semifinal atau babak 1 atau 2. Ini kan berarti kan peningkatan ya. Karena He Bingjiao sendiri kan tim Cina ya khususnya itu kan ya dikenal sangat sulit dikalahkan, dari tunggalnya sampai main ganda itu susah ya. Menurut saya peluang saya di India Open sendiri, kita juga bisa ngeliat nanti walaupun penurunan ya dari level 1000 ke 7,5, ini kan nggak bisa belum bisa ditebak nih nanti siapa gitu kan, peta kemampuan di mana. Apalagi dengan turnamen yang jaraknya tuh sebentar ya, dari Malaysia Open Beruntun ke ya 3 minggu. Malaysia Open ke India Open. Ini sebenarnya jadi tantangan juga buat Gregory ya. Diharapkan sih dia juga bisa maintain gitu, maksudnya nggak terlalu memaksakan kondisi gitu, walaupun emang tuntutannya harus menang gitu kan ya. Yang kedua sih, kalau dari segi performa Gregory itu ada peningkatan dari segi mental ya Mbak ya. Kalau kita lihat kan mungkin kalau udah tertinggal jauh tuh permainan Gregory agak menurun ya. Tapi ini kan kalau kita lihat dia bisa menguasain keadaan nih, apalagi pertandingan lawan He Bingjiao ternyata dari 2 game itu dia bisa unggul gitu kan. Apalagi ya nggak sampai 3 game rubber. Kalau kita tahu kan tunggal itu kan kalau udah sampai rubber itu main mentalnya tuh cukup keras banget gitu, apalagi main jangkauan lawan He Bingjiao yang tinggi. Nah ini jadi tantangan banget itu buat Gregory di India Open ke depan gitu. Kalau untuk selebihnya di ganda campuran ya, kalau formasi ganda campuran sebenarnya nggak jauh beda sama dari yang sekarang Malaysia Open ya Mbak ya. Ada Rinov Pita, Rehan Lisa, Dejan Blo juga turun kan. Itu mungkin kejutan dari Rinov Pita ya kan, di Malaysia Open yang saat ini sedang berlangsung. Rinov Pita gugur ya di babak awal ya, padahal kan mereka juga kadang-kadang bisa melewati babak pertama. Dan mungkin dari segi permainan ya, kita kok nggak tahu nih, mungkin karena kecapean gimana, apa ikut WTF tahun lalu sama turnamen beruntun, akhirnya ketemu turnamen awal yang udah level 1000, mesti agak kaget. Karena kan juga keluhan di lapangan saat ini di Malaysia Open itu situasi angin nih Mbak. Ini kan nggak tahu ya kalau kita gimana, anginnya beda-beda di tiap negara. Iya, setiap lapangannya beda-beda, kondisinya beda. Ini menguntungkan apa enggak mungkin strateginya ya. Kalau anginnya kencang berarti itu kan strategi masing-masing ya. Tapi itu jadi catatannya sih, harusnya sebagai pemain peringkat teratas di pelatnas harus bisa ngatasin ya Mbak ya. Itu yang pertama catatannya. Berarti PR-nya sih di India Open ini
harus bisa nguasain lapangan gitu, sama bisa ngikutin jejak Rehan Lisa nih yang sedang naik daun gitu. Rehan Lisa di babak pertama Malaysia Open itu berhasil lolos ya. Tadi kan lawan Chan pasangan. Peng Son Oh iya, Goh. Malaysia ya. Tuan rumah itu menang lewat 3 game ya. Itu sengit ya, walaupun 3 game tapi mereka nggak nunjukin mereka tuh kalah gitu. Takut gitu ya iya, takut mentalitasnya. maksudnya, takut kalah gitu. Kayak mainnya lebih lepas gitu. Bola-bola yang dikasih Chan Peng Son pun smash-smash kerasnya bisa ditepis sama Lisa gitu. Maksudnya jarang ya keluar sedikit beberapa, tapi ada yang bisa masuk juga gitu. Itu kan berarti kan mereka udah bisa nunjukin bisa ngalahin beberapa pemain pasangan atas gitu. Nah, untuk sekarang juga ganda campuran mungkin dari yang non pelatnas itu Dejan Glo juga nih, yang tahun lalu udah nyabet 3 gelar beruntun ya. Yeah. Sekarang juga lagi disoroti gitu kan, nih apa ya, bawa nama Indonesia dari Jarum, sekarang juga bawa Indonesia di bareng-bareng teman-teman pelatnas, bawa buktian diri mereka juga masih bisa bersaing gitu. Kita nggak tahu nanti ke depannya gimana di turnamen Indonesia Master, karena kan ini 3 turnamen beruntun itu tantangannya fisik ya Mbak ya. Fisik sama mental gitu. Tapi sih diharapkan dari salah satu 3 turnamen ini sih nggak tersingkir di awal gitu. Buat catatan penting juga untuk Race to Olympic di bulan Maret ya turnamennya. Itu aja sih catatan saya Mbak. Nah, untuk mungkin nih dari India Open sendiri nih Mbak. Ini kan 7,5 nih, baru naik ya Mbak tahun ini ya. Tahun ini. Nah, ini sebenarnya peluang kita nih untuk dari Malaysia Open, India Open dan Indonesia Master ya nanti di akhir bulan. Ini kan beruntun nih. Semoga sih kira-kira prediksinya ada ke sih Mbak yang Indonesia nih bakal ngerebut gelar gitu di salah satu nomor. Walaupun kita kurang tahu juga nih kondisi fisik. Kan ini semua sama nih, maksudnya awal tahun kan kalau misalnya yang nggak kemarin ikut BWF World Tour Finals tuh berarti persiapan mereka panjang. Jadi ini kayak startnya mereka nih gimana, motivasinya kan pasti lebih tinggi juga, terus juga fisiknya juga belum terlalu ini ya, belum terlalu jatuh ya, karena kan masih awal-awal nih. Cuman sekarang memang sih kita untuk dapat gelar itu peluangnya besar, tapi juga harus diingat harus konsisten pertama. Terus kedua juga jangan sampai apa sih turnamen-turnamen itu kita juga harus ngerti tidak semua turnamen bisa dimenangi oleh pemain Indonesia. Cuman kita berharapnya sih minimal gantian lah, maksudnya kayak dulu kan pernah Marcus Kevin yang setiap ikut turnamen Marcus Kevin terus yang menangnya. Jadi saya berharap sih rotasi ada ya? Walaupun ada pergantian lah, misalnya mungkin saat ini di ganda putra, tapi juga bukan berarti mereka jadi jelek. Jadi harus paling nggak minimal masuk semifinal. Kalau semifinal konsisten itu juga bisa ngebantu ngedongkrak poin juga buat nanti unggulan buat nanti di Olimpiade gitu. Dan tapi nanti catatan juga nanti kan karena peringkatnya Marcus Kevin kan lagi turun nih, nanti juga di India Open nanti bakal ketemu sama Leo Daniel kan. Leo Daniel juga walaupun hitungannya masih baru lah, mungkin baru sekitar setahun 2 tahun ini kan main di level senior, tapi mereka juga bisa ngalahin senior mereka di pelatnas, juga sama pemain-pemain yang di atas mereka juga kayak Takuroki Yugo Kobayashi juga udah pernah mereka kalahin. Terus juga pemain Malaysia juga kan yang lapis keduanya Go Seve sama Nur Izzuddin. Jadi sekarang tuh peluang-peluang pemain-pemain muda itu juga besar. Jadi sekarang tinggal gimana konsistensi permainan aja sih, itu catatan buat para pemain Indonesia aja. Cuman yang penting kita juga harus sadar nggak semua pemain tuh bisa menang terus, paling nggak minimal konsisten lah, misalnya semifinal, karena juga kan kita ngeliat dari hasil undian juga kayak gitu. Nah memang bahwa meski belum ada bayangan, tapi dengan level yang makin tinggi persaingan juga semakin sengit, dan jangan sampai lengah sih karena perebutan poinnya itu juga berat gitu. Semua udah mulai merata karena kan mantan-mantan pemain Indonesia tuh udah mulai kesebar di berbagai negara. Jadi kemampuan pemain kita juga bisa kebaca gitu. Kayak misalnya di India udah dilatih sama pelatih Denmark yang dulu juga musuh bebuyutannya Marcus Kevin. Jadi kita nggak bisa sembarangan menduga karena modal-modal pemain-pemain yang masa lalu juga itu bisa jadi bekal buat pemain yang sekarang. Apalagi nanti Nova juga di Malaysia, jadi kayaknya persaingan setiap nomor tuh bisa merata, nggak ada dominasi, itu keuntungannya. Jadi kalau dulu kan dominasinya Cina, tapi kan walaupun Cina sekarang tidak dominan, tapi juga mereka bukan lawan yang mudah dikalahkan gitu. Jadi sekarang konsistensi yang perlu jadi ya kayak mentalnya Rehan Lisa deh. Jadi walaupun ketemu sama lawan berat, saya nggak mau deh terlalu jatuh gitu. Mentalnya harus kuat gitu. Oke, itu catatan penting banget ya buat teman-teman di pelatnas ya. Maksudnya kita apa ya,
boleh punya target tinggi, tapi juga kita harus ingat gitu kan ada kondisi fisik. Ya boleh strategi yang tadi bilang misalnya kayak Pramiere di India Open mundur tapi untuk di strategi di Indonesia Master. Ini kan strategi ini kan bagus juga gitu. Berarti main muda udah ada porsinya gitu. Dan mereka juga tahu nih targetnya kemana-mana di turnamen besar atau difokus di turnamen level 500 atau 1000 emang ya nggak apa-apa gitu ya Mbak. Yang penting kan banyak untuk mendulang poin yang lebih maksimal gitu daripada kita maksain di level atas terlalu besar tapi cuma tersingkir di level awal kan juga sayang juga kan. Jadi kita manfaatin emang teman-teman yang udah siap bersaing di level atas gitu. Mungkin itu aja kali Mbak ya untuk jagoannya siapa nih terakhir? Oh iya, Mbak Del jagoin siapa di? Saya tetap Fajri ya. Untuk Terus di India pengen tetap Fajri aja. Kalau di Malaysia nih kira-kira ada Malaysia sih berharapnya Fajri juga, tapi pengen lihat juga si Marcus Kevin kayak gimana setelah peringkatnya nggak di peringkat 1 dunia. Sekarang 23 ya. Marcus Kevin. Iya sih, emang tahun kebangkitan Marcus Kevin, maksudnya tahun pembuktian Marcus Kevin ya sama Bagas Fikri kan. Soalnya kan tahun lalu kan setelah Bagas Fikri setelah juara All England, prosot. Marcus Kevin setelah Marcusnya cedera ya nggak ikut turun. Belum naik ya setelah Prancis ya. Iya, setelah Prancis. Denmark. Oh, Denmark kan yang final yang salah sebutin nama negara itu. Iya. Nah, itu tahun pembuktian buat dua pasangan dari pelatnas ya, Marcus Kevin dan Bagas Fikri ya. Nah, kalau saya sendiri sih jagoinnya dari tunggal putra ya. Saya sih berharap sih Jonathan Christie bersinar nih. Apalagi kan akhir tahun lalu kan baru naik peringkat jadi peringkat 3 kan. Di bawah Lizia sama si Victor kan. Victor, ya. Ini kan berarti challenge banget nih. Emang kan kalau udah senior tuh tantangan harus naik nih. Udah nggak boleh yang kayak ya naik turun. Itu nggak boleh. Emang tuntutan harus terus naik ya Mbak ya. Kecuali emang yang masih muda. Emang ya udah challenge-nya tuh kayak Bagas Fikri. Kayak ya udah nggak apa-apa kalau nggak jadi juara gitu, maksudnya mereka harus beradaptasi gitu kan, bersaing lagi. Tapi nggak apa-apa kan Bagas Fikri loh, Daniel juga udah masuk di tataran 20 besar kan, jadi persaingan tuh masih bisa nguber gitu. Nah tapi untuk nih yang udah di 5 besar ya harus bertahan gitu. Kayak Ahsan Hendra walaupun sempat turun di 4 ya apa 3 ya kan, cepat lagi naiknya. Nah cepat lagi naiknya, nguber Fajri. Walaupun gak jadi juara tapi runner up ya. Iya, konsistensi itu loh yang konsistensi. Bahkan mereka di usia yang tidak muda lagi Mbak ya. Itu berarti kan buat motivasi banget gitu kan. Wah, ini kok yang udah tua aja masih bisa gitu loh. Bahkan mereka juga rebutan buat tiket Olimpiade. Tuh gimana tuh yang lain? Iya, makanya kita lihat mana memanas nih, jadi mudah-mudahan kita lihat saja selanjutnya. Nah, ini kan pilihan dari kita nih. Kalau dari sponsor gimana? Nanti tulis aja di komentar siapa yang kalian jagoin untuk di turnamen di Open ya. Tapi kalau kalian punya jagoan di Malaysia Open atau Indonesia Master, boleh juga ditulis di komen siapa yang kalian jagoan. Nah, untuk pembahasan analis Olimpik kali ini kita sudahi dulu ya. Nah, jangan lupa teman-teman Bolasport tetap baca berita-berita artikel terbaru di bolasport.com, follow Instagram, dan jangan lupa klik lonceng ya. Klik lonceng YouTube Bolasport. Sekali aja, kalau 2 kali ntar jadi nggak subscribe lagi ya. Oke, itu aja ya. Nah, saya pamit dulu, saya Muhammad Hussein dan rekan saya Mbak Del. Undur diri. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bolasport.com.